Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Debi Zulkarnain Rahadiansyah, dosen Prodi Keperawatan S1 Fakultas Kesehatan Universitas Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta. Pada kesempatan saat ini, saya akan mendemonstrasikan metode pembelajaran SCL yang dipilih menggunakan CBL, yaitu Student Centered Learning dengan metode Case-Based Learning. Dari metode pembelajaran tersebut, mahasiswa akan mengidentifikasi asuhan keperawatan, baik di situ nursing outcome maupun nursing intervention classification. Di dalamnya nanti mahasiswa akan berpikir kritis terkait dengan data-data yang belum ditemukan, kemudian nanti akan didiskusikan oleh kelompok kecil sehingga mendapatkan suatu asuhan keperawatan yang ideal untuk kasus yang dipaparkan. Demikian metode CBL untuk tutorial pada kesempatan saat ini. Terima kasih. CBL adalah salah satu jenis pembelajaran dengan Student Centered Learning. CBL merupakan metode pembelajaran instruksional yang berorientasi pada pembelajaran problem solving approach. Jumlah mahasiswa dalam kelompok tutorial yaitu 10-12 mahasiswa. Mahasiswa akan dipaparkan dengan sebuah kasus dan mereka akan menanyakan kepada dosen tutor tentang pengkajian lanjutan pada kasus tersebut. Tujuan dari CBL yaitu mengasah critical thinking mahasiswa dalam pembuatan asuhan keperawatan. Terdapat 7 tahap dalam CBL yaitu antara lain presentation of case, analysis and discussion by the group, formulation of learning objectives, topic divided among students, self-directed learning, sharing of knowledge among students, discussion and summary. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Untuk pagi hari ini kita akan melaksanakan pembelajaran dengan metode CBL, Case-Based Learning. Untuk aturannya sebagai berikut. Dalam CBL terdapat beberapa peraturan yaitu A. Jika ingin mengajukan pendapat, maka diwajibkan mengangkat tangan dan ketua akan mempersilahkan. B. Berbicara dan bersikap sopan serta menghargai peserta lain. C. Dilarang memotong pendapat peserta saat ada peserta yang sedang mengajukan pendapatnya. Baik. Untuk selanjutnya, nanti salah satu dari mahasiswa akan menjadi ketua. Kemudian ada juga yang menjadi subscriber 1 dan subscriber 2. Untuk itu silakan salah satu yang menjadi ketua, silakan. Pak, kenal Pak. Baik, Mas Kevin menjadi ketua untuk subscriber 1. Baik, Mbak Ika subscriber 1. Kemudian untuk subscriber 2. Baik, untuk subscriber 2-nya Mbak Putri. Untuk selanjutnya sebelum kita laksanakan kegiatan pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Waktu selanjutnya kami serahkan kepada Mas Kevin sebagai ketua. Silakan. Baik, terima kasih untuk waktunya Pak Debi. Selanjutnya sebelum kita diskusi pada hari ini, silakan untuk yang teman-teman yang sudah dipilih menjadi petugas menempati posisi masing-masing. Baik, sebelum kita mulai diskusi akan saya bacakan kasus terlebih dahulu. Seorang wanita berusia 52 tahun datang ke poliklinik Rumah Sakit Unjani dengan keluhan pusing dan lemas. Baik, dari kasus tersebut silakan teman-teman bertanya pertanyaan lebih mendalam untuk menjabarkan kasus tersebut. Silakan teman-teman yang mau bertanya. Ya, silakan. Izinkan saya Dewiawati bertanya, apakah ada gejala lain yang dialami oleh pasien?
Baik, gejala lain, klien ketika melihat itu memang pandangannya kabur, apalagi kalau melihat dari kejauhan, memang tidak begitu jelas. Baik, ada yang mau ditanyakan lagi? Saya Kak, Ya, silakan. izin bertanya Pak. Saya Kak Abdurrahman Rahimahullah. Pemeriksaan apa saja yang sudah dilakukan oleh pasien? Ya, untuk pemeriksaan yang sudah dilakukan, yang pertama ada GDS, hasilnya 358 gram per desiliter. Kemudian pemeriksaan HbA1c, ini hasilnya 10,2%. Kemudian untuk timbangan berat badan ini 86 kg, kemudian tinggi badannya 160 cm, dan pemeriksaan tanda-tanda vital seperti tekanan darah itu 130/90 mm Hg, nadinya 88 kali per menit, RR-nya 20 kali per menit, dan suhunya 37,2 derajat Celcius. Baik, ada lagi yang mau ditanyakan? Baik, saya sendiri yang ingin bertanya Bapak, untuk pasien apakah sudah mengalami gejala 3P, polipagi, polidipsi, dan poliuri? Baik, dari kondisi klien ini memang kalau malam hari sering terbangun untuk buang air kecil. Kemudian juga ya klien sendiri sering merasakan haus. Baik, ada yang ingin ditanyakan lagi? Saya Kak, Ya, silakan. sebelumnya saya Gus Mujab izin bertanya, apakah pasien sudah mengalami komplikasi? Jika sudah, apa komplikasinya Pak? Ya, baik. Kondisi klien sudah mengalami komplikasi, yaitu terdapat luka di bagian pedis. Ya. Riwayatnya karena tertusuk duri, namun memang tidak dirasakan oleh klien. Kemudian kondisi karakteristik lukanya itu 40% merah warnanya, kemudian 60% berwarna kuning. Kemudian untuk luas lukanya itu 7 kali 3 kali 1 cm dengan terdapat discap yang berupa nanah dan berbau. Baik, ada yang mau ditanyakan lagi? Ya, silakan. Saya kalau izin bertanya, sudah berapa lama sakit yang dirasakan oleh pasien? Ya, untuk sakit DM-nya ini sudah semenjak 2 tahun yang lalu. Baik, ada yang mau ditanyakan lagi? Saya Kak, Ya, silakan. baik, terima kasih. Saya ingin bertanya bagaimana pengobatan pasien selama ini? Baik, untuk pengobatan pasien memang sudah diresepkan oleh dokter yaitu untuk Novarapid ya. Namun memang selama ini evaluasinya ini tidak pernah dilaksanakan dengan baik. Ada yang mau ditanyakan lagi? Saya Kak, Ya, silakan. baik, terima kasih. Saya Riana Malandika, izin bertanya Pak, bagaimana untuk pola makan pasien selama ini? Untuk pola makan memang si klien ini setiap paginya itu mengkonsumsi teh manis, dan diet yang sudah dianjurkan oleh dokter ini juga tidak diindahkan. Terima kasih Pak. Baik, ada yang mau ditanyakan lagi? Izin Pak, saya ingin bertanya. Ya, silakan. Bagaimana dengan riwayat penyakit keluarga pasien? Untuk riwayat keluarga data belum terkaji, Pak. Baik, ada yang mau ditanyakan lagi? Ya, sepertinya sudah cukup lengkap dan cukup jelas untuk kasusnya. Selanjutnya kita akan menentukan learning objektif atau ilmu pada hari ini. Sebagai contoh, CBL kali ini memiliki LO yaitu pada tahap ini, ketua akan membagi kelompok kecil sesuai dengan LO yang sudah ditetapkan. Baik, kita sudah menentukan LO atau learning objektif pada pembelajaran hari ini. Selanjutnya akan saya bagi dua kelompok. Saya, Kakak, dan Mujab akan mencari menggunakan Nanda, NOC, dan NIC. Selanjutnya, Caroline, Rika, Belia, Ariana, dan Putri akan mencari literatur menggunakan SDKI, SLKI, dan SIKI. Apakah ada yang ingin disampaikan? Tidak. Tidak ada ya. Kalau tidak ada, silakan subscriber kembali ke tempatnya. Baik, sudah cukup jelas? Jelas. Jelas.
Ya, selanjutnya kita akan berdiskusi selama 30 menit sesuai kesepakatan yang sudah disampaikan Pak Dedi tadi. Oke, untuk waktunya silakan kita belajar mandiri. Pada tahap ini, mahasiswa mencari sumber literatur dengan menggunakan 3S atau 3N yang terdiri dari diagnos keperawatan, tujuan, dan intervensi keperawatan. Pada tahap ini, mahasiswa akan mendiskusikan tentang hasil temuan dari kelompok kecil, antara lain, untuk diagnosa keperawatan, sampaikan baik dari diagnos Nanda dan SDKI. Untuk tujuan keperawatan, sampaikan baik dari NOC dan SLKI dengan menggunakan metode SMART. SMART adalah untuk intervensi keperawatan, sampaikan baik dari NIC dan SIKI dengan metode ONECH. Baik, berhubung waktu 30 menit sudah habis, selanjutnya kita akan memaparkan hasil diskusi kita ke forum ini. Untuk subscriber, silakan kembali ke tempatnya. Baik, kita lanjutkan. Untuk pemaparan hasil diskusi akan dimulai dari kelompok kami terlebih dahulu. Dari data yang kami dapatkan, untuk data subjektifnya, pasien mengatakan luka karena tertusuk duri. Yang kedua, pasien mengatakan tidak merasakan nyeri di sekitar luka. Untuk data objektifnya, kami mendapatkan warna dasar luka 40% kemerahan, 60% kekuningan. Dengan luas luka 21 cm, tekanan darah 130/90, respirasinya 20 kali per menit, dan suhu 37,2 derajat Celcius. Dari data tersebut, kami mengambil diagnosa yaitu kerusakan integritas jaringan berhubungan dengan gangguan metabolisme dengan domain 11 kelas 2 kode diagnosis 00044. Untuk selanjutnya disampaikan teman saya. Untuk NOC-nya, yang pertama yaitu integritas jaringan, kulit, dan membran mukosa dengan label 1101. Yang kedua, penyembuhan luka sekunder dengan label 1103. Baik, untuk NIC-nya, yang pertama adalah perawatan luka dengan label 3660. Kemudian yang kedua adalah manajemen nutrisi dengan label 1100. Baik, dari apa yang sudah kami sampaikan tadi, adakah yang ingin bertanya atau klarifikasi lebih lanjut? Cukup ya? Ya, selanjutnya untuk kelompok selanjutnya silakan memaparkan hasil diskusi dengan menggunakan SDKI, SLKI, dan SIKI. Baiklah, untuk kelompok selanjutnya silakan memaparkan hasil diskusi. Saya Caroline izin menyampaikan diagnosa menggunakan SDKI atau Standar Diagnosa Keperawatan Indonesia. Untuk data subjektif, yang pertama yaitu pasien mengatakan mengalami penurunan berat badan, yang kedua pasien mengatakan tidak mematuhi asupan diet, untuk yang ketiga sering terbangun di malam hari, pandangan kabur, lalu pasien sudah didiagnosa DM sejak 2 tahun yang lalu. Untuk data objektifnya, yang pertama yaitu hasil GDS 358 gram per desiliter, untuk HbA1c-nya 10,2%, berat badan 86 kg, tinggi badan 160 cm, tensi 130/90 mmHg, respirasi 20 kali per menit, nadi 88 kali per menit, untuk suhunya 37,2 derajat Celcius. Untuk diagnosanya yaitu ketidakstabilan kadar glukosa darah berhubungan dengan hiperglikemi dengan kode D0027. Untuk SLKI-nya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, terima kasih Mbak Caroline. Untuk selanjutnya saya akan menyampaikan untuk SLKI dari ketidakstabilan kadar glukosa darah, yaitu kestabilan kadar glukosa darah dengan kode luaran L.03022. Untuk selanjutnya untuk SLKI akan disampaikan oleh Mbak Belia. Baik Mbak Ariana, terima kasih. Untuk intervensi yang kami gunakan yaitu manajemen hiperglikemia dengan kode I03115. Baik.
Baik, dari penyampaian teman-teman tadi ada yang mau diklarifikasikan atau diskusi lebih lanjut? Cukup jelas ya. Ya. Pada tahap ini menetapkan prioritas diagnos, tujuan, dan intervensi keperawatan hingga menyimpulkan hasil diskusi. Baiklah teman-teman, kita sudah mendapatkan beberapa alternatif baik dari diagnosa hingga intervensi. Selanjutnya kita akan menentukan prioritas diagnosa pada kasus hari ini. Dari teman-teman ada yang ingin berpendapat? Saya, Pak. Ya, silakan. Baik, terima kasih. Menurut saya, untuk diagnosa prioritasnya adalah ketidakstabilan glukosa darah. Bisa disebutkan alasannya kenapa? Karena pasien memiliki riwayat DM sehingga kestabilan glukosa darah dapat membantu atau mempercepat kesembuhan luka. Ya, baik. Dari teman-teman ada yang ingin berpendapat lain? Cukup ya. Ya, saya pikir kita sudah mendapatkan dua diagnosa. Yang pertama itu ketidakstabilan glukosa darah dan yang kedua itu kerusakan integritas jaringan. Kalau tidak ada lagi yang ingin diklarifikasi atau didiskusikan, selanjutnya subscriber silakan kembali ke tempat. Pada akhir pertemuan, ketua diskusi memberikan waktu ke tutor untuk melakukan evaluasi kegiatan CBL. Selain itu, ia juga menyimpulkan dan membacakan hasil diskusi. Kegiatan akhir yaitu dengan membaca doa. Baik, cukup untuk diskusi hari ini. Selanjutnya, waktu saya kembalikan kepada Pak Devi selaku tutor. Ya, baik. Untuk diskusi pada pagi siang hari ini sangat baik sekali, diskusinya hidup satu sama lain saling melengkapi. Sudah didapatkan dua diagnosa keperawatan. Yang pertama adalah ketidakstabilan kadar glukosa darah, yang kedua kerusakan integritas jaringan. Kemudian nanti mungkin bisa dalam laporan bisa dikoreksi lagi untuk nursing outcome-nya ya, tujuan dari suatu tindakan keperawatan itu yang akan dicapai seperti apa dengan menggunakan benchmark. Kemudian juga untuk nursing intervensinya itu juga silakan bisa dikoreksi lagi seperti yang ada di CD, bahwasanya di situ sudah dijabarkan dengan menggunakan connect. Jadi nanti bisa ditambahkan catatan menggunakan ya tanda kurung tutup bahwasanya ini bagian dari observasi, ini bagian dari edukasi, ini bagian dari pelayanan. Baik, saya kira cukup. Terima kasih untuk ketua, terima kasih untuk subscriber 1, subscriber 2. Kami tunggu untuk laporannya untuk diskusi pagi siang hari ini. Saya kira cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.